press conference. Nah, ini ada dilakukan oleh media. Kemudian mobilisasi sosial. Tata cara kampanye pada Pilkada serentak November 2024 nanti harus dipahami pihak-pihak terkait. Aturan liputan media massa saat kampanye juga perlu diikuti supaya berimbang tanpa memihak kandidat. Nah, isu yang sering terjadi melibatkan media itu apa saja? Yang pertama sebelah. Nah, ini akhirnya apa? Si calon tidak. Hal ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tulang Bawang yang menggelar sosialisasi aturan kampanye di salah satu hotel di Banjar Agung Kamis siang. Selain awak media, kegiatan ini juga diikuti anggota lembaga sosial masyarakat. Besoknya dia bisa milih. Kegiatan ini masuk tahapan sosialisasi aturan kampanye supaya pilkada bisa berjalan aman dan lancar. Salah satu dari calon kita mengadakan acara yang para media dan ormas, semoga minta bantuan kerjasama dari media dan masyarakat. Tanpa bantuan mereka mungkin kerja kita kurang sukses. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan pers dan ormas-ormas yang ada di kabupaten ini. Harapan kedepannya, Pak? Harapan ke depan dukungan mereka ini mensukseskan pilkada Tulang Bawang, sukses, aman, lancar, dan menjadikan memilih pemimpin yang amanah, wujud dan adil, serta bisa membangun Kabupaten Tulang Bawang makin maju dan sejahtera. Pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Pada akhir Agustus, pilkada memasuki tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Independensi wartawan. Nah, ada Para santri di pesantren Hidayatul Muhtadi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis siang bersiap merayakan ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis siang. Meski cuaca terik, mereka tetap semangat berlatih jadi pasukan pengibar bendera atau paskibra. Selain itu, mereka latihan menari beberapa tarian tradisional yang akan ditampilkan pada 17 Agustus mendatang. Ini latihan persiapan buat 17 Agustus. Apa aja rangkaiannya? Ada yang latihan nari, ada yang paskibra, ada juga yang pencak silat. Nah, kalau kita ini latihan apa nih, Mbak? Kita lagi latihan nari. Nari, apa nariannya, Pak? Namanya tarian Madudadali. Madudadali. Melestarikan budaya. Selain itu? Misi kekosongan juga sih, Pak. Menurut pengajar pondok pesantren, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga sebagai momentum mengajarkan para santri meningkatkan jiwa nasionalisme sebagai ungkapan cinta tanah air, serta demi menjaga dan melestarikan budaya tradisional. Alhamdulillah, ini dalam rangka persiapan HUT RI. Kita memang setiap tahun memang agenda kita untuk memeriahkan RI ini, kita persiapkan pasukan paskibra kita untuk Pak, selain upacara bendera, rangkaian upacara nanti di pondok pesantren ini sendiri apa, Pak? Selain upacara, ada juga nanti ada tampilan pentas seni, juga ada makan tumpeng bersama. Sebagai ungkapan rasa syukur, pihak pondok pesantren juga akan menggelar makan bersama pengajar dan seluruh santri pada puncak acara 17 Agustus. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Ayo, derek kok kena, pukul kesat. Ayo, turun. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas dalam sumur sebuah rumah yang sedang dibangun di Desa Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Oleh keluarga dan warga, jenazah Rian Adiputra kemudian dievakuasi dari dalam sumur sedalam 12 meter dengan alat seadanya, yakni bak air yang diikat dengan tambang.
Tidak ada yang tahu penyebab korban bisa tercemplung di dalam sumur rumah tetangganya. Namun kuat dugaan balita ini terperosok ke dalam sumur saat sedang bermain sendirian. Menurut orang tua dan tetangganya, korban sempat hilang dan ditemukan setelah beberapa jam dicari. Beginilah dahsyatnya hujan disertai angin kencang yang sempat terekam kamera CCTV di sebuah toko di Desa Purnajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Jumat lalu. Warga panik dan segera mencari perlindungan. Akibat kejadian itu terdapat sekitar 70 rumah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah warga bergotong royong menyingkirkan puing atap dan tembok yang rusak yang kemudian diperbaiki seadanya. Seorang pemancing bernama Abdul Khalid tewas akibat tenggelam di Laut Batu Suluh, Desa Negeri Agung, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, Senin siang. Jenazahnya ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh Basarnas, warga dan nelayan. Jenazah ditemukan sekitar 3 km dari lokasi ia tenggelam. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak ada kabar selama 24 jam. Warga yang membantu mencari hanya menemukan alat pancing korban. Sementara tim Basarnas mencari dengan membagi 4 tim menggunakan perahu cukung dan karet. Puluhan rumah di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, rusak berat akibat gelombang tinggi yang masuk permukiman dampak abrasi. Warga mendesak pemerintah dan Balai Besar Sekampung dan Mesuji segera membangun tanggul penangkis ombak di bibir pantai. Total ada sebanyak 20 rumah yang rusak berat yang kini ditinggalkan pemiliknya pindah ke tempat lain karena kondisinya hampir seluruh bagian rumah nyaris roboh. Sementara ada sekitar 50 rumah yang rusak ringan, namun pemiliknya tetap khawatir kerusakan akan semakin berat. Daratan yang tergerus laut di desa ini telah terjadi sejak sekitar 5 tahun lalu. Abrasi kian mengganas karena pantai di desa ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah sawah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Selasa pagi. Penemuan mayat ini sontak menghebohkan warga dan para petani. Mayat pertama kali ditemukan oleh petani, namun identitas korban belum terungkap. Dari tubuh korban tidak ditemukan kartu identitas dan warga Desa Sidorejo tak mengenali korban. Dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi, korban tewas dengan menderita luka bakar yang cukup parah. Penyebab kematiannya diduga akibat tersengat arus listrik jebakan hama tikus yang dipasang petani padi.